Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah alat gerak pasif, yaitu sistem rangka. Yang kedua ada alat gerak aktif, yaitu sistem otot. Selanjutnya kita bahas tentang macam skeleton. Skeleton ada dua macam. Yang pertama ada exoskeleton, merupakan rangka yang berada di luar tubuh. Contohnya pada hewan invertebrata, misalnya belalang, kecoa, lobster, kepiting. Yang kedua ada endoskeleton, yaitu rangka yang ditutupi oleh otot dan kulit. Contohnya pada hewan vertebrata dan manusia. Selanjutnya kita akan membahas fungsi rangka atau skeleton pada manusia. Yang pertama adalah memberi bentuk dan postur tubuh. Yang kedua, fungsi rangka untuk melindungi organ-organ lunak seperti jantung, otak, paru-paru, sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka atau otot lurik yang biasa kita sebut dengan daging. Selanjutnya, fungsi rangka untuk mendukung terjadinya gerakan. Yang selanjutnya, untuk hematopoiesis, yaitu pembentukan sel-sel darah di sumsum merah, dan sebagai tempat penyimpanan mineral, yaitu sistem rangka aksial pada manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak dan muka. Yang kedua ada tulang pendengaran pada telinga. Yang ketiga ada tulang vertebrae atau tulang belakang. Dan yang keempat ada tulang dada dan rusuk. Kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama kita bahas adalah tulang tengkorak dan muka. Coba kalian perhatikan gambar baik-baik. Bagian dari tulang tengkorak dan muka yang pertama adalah tulang dahi, os frontal, tulang baji, sphenoid, tulang tapis, ethmoid, tulang air mata, lakrimal, tulang hidung, nasal, tulang pipi, zigomatik, tulang rahang atas, maksila, tulang rahang bawah, mandibula, tulang kepala belakang, oksipital, tulang pelipis, temporale, dan tulang ubun-ubun parietal. Dihafalkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang pendengaran pada telinga. Ternyata telinga kita mempunyai 3 tulang pendengaran. Yang pertama adalah malleus atau tulang martil, ada incus atau tulang landasan, dan yang ketiga ada stapes atau tulang sanggurdi. Untuk cara menghafalkannya kita bikin singkatan ya. Ada MIS, M-I-S, M-nya malleus, I-nya incus, dan S-nya stapes. Sedangkan untuk nama Indonesianya ada MLS, M-nya martil, L-nya landasan, dan S-nya adalah sangkurdi. Kalau kita satukan kita bisa menghafal MIS MLS atau MIS Malas. Oke, sekarang kita bahas tentang tulang vertebrae atau tulang belakang. Terdiri dari 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang belakang atau tulang leher atau cervix. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang atau sakral, dan 4 ruas tulang ekor atau koksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang dada dan rusuk. Tulang dada atau sternum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tulang hulu atau manubrium sterni. Yang di tengah ada tulang badan atau corpus sterni. Dan yang ujung adalah tulang pedang-pedangan atau processus xiphoid.
dan tulang rusuk terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tulang rusuk sejati, bagian depan menempel pada tulang dada dan bagian belakang menempel pada tulang punggung. Berjumlah 7 pasang rusuk sejati. Yang kedua, ada rusuk palsu, bagian belakang menempel pada tulang punggung dan bagian depan menempel pada tulang rusuk sejati. Berjumlah 3 pasang rusuk palsu. Dan yang ketiga ada tulang rusuk melayang, bagian belakang menempel pada tulang belakang dan bagian depan melayang. Terdiri dari 2 pasang tulang rusuk melayang. Rangka apendikuler yang akan kita bahas sekarang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah gelang bahu. Yang kedua, kita akan membahas tentang gelang panggul. Dan yang ketiga, kita akan membahas tulang-tulang yang ada pada anggota gerak atas. Dan yang keempat, kita akan membahas tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas yaitu gelang bahu. Gelang bahu pada manusia terdiri dari 3 macam tulang, yaitu tulang selangka atau os clavicula, tulang lengan atas atau humerus, dan tulang belikat atau scapula. Dihafalkan ya. Kemudian kita akan membahas tentang gelang panggul. Tulang yang menyusun gelang panggul yaitu yang pertama tulang usus atau ilium, kemudian ada tulang kemaluan atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Dihafalkan ya. Kemudian kita akan membahas tulang-tulang anggota gerak atas. Coba kalian perhatikan gambar. Yang pertama ada tulang lengan atas, humerus, kemudian ada tulang hasta, ulna, tulang pergelangan tangan, karpal, tulang telapak tangan, metakarpal, tulang jari tangan, falangis, tulang pengumpil radius. Nah, supaya kalian tidak terbalik antara pengumpil dan ulna, maka ada rumusnya. PR. P-nya adalah pengumpil, radius. Yang satunya ada H dan U. H-nya adalah hasta, U-nya ulna, jadi PRHU. Jelas ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Selanjutnya kita akan membahas tulang-tulang pada anggota gerak bawah. Perhatikan gambar ya. Terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang kering tibia, tulang telapak kaki metatarsal, tulang jari kaki falanges, tulang pergelangan kaki tarsal, dan tulang betis fibula. Nah, supaya tidak terbalik dengan nama ilmiahnya antara tulang betis dan tulang kering, ada singkatannya ya. Singkatannya adalah TK, T-nya tibia, K-nya kering, dan FB. F-nya adalah fibula, B-nya adalah betis. Jadi TKFB. Dihafal ya. Tur tulang. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar tulang. Ini adalah gambar tulang yang termasuk tulang pipa, terdiri dari bagian ujung yang kita sebut dengan epifisis, kemudian bagian tengah kita sebut sebagai diafisis. Nah, pada bagian epifisis itu nomor 1 terdapat cakra epifisis yang merupakan tulang rawan. Kemudian di bawahnya adalah tulang spons, dan bagian dalam itu nomor 3 terdapat rongga sumsum tulang. Struktur bagian dalam itu namanya endosteum dan struktur bagian luar namanya periosteum.
Pada bagian epifisis itu terdapat artikulasi atau persendian. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk tulang. Nah, sesuai dengan gambar ternyata ada bermacam-macam bentuk tulang. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bentuk tulang pipa. Nah, kalian perhatikan gambar ya. Bentuk tulang pipa bentuknya silindris panjang, ada bagian epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Fungsi dari tulang pipa adalah untuk menahan berat tubuh, membantu pergerakan. Tulang pipa ini terdapat pada tulang lengan atas, humerus, tulang hasta, ulna, tulang pengumpil radius, tulang paha femur, tulang kering tibia, dan tulang betis fibula. Selanjutnya, bentuk tulang yang kedua adalah tulang pendek. Kalian perhatikan gambar ya. Tulang pendek berukuran pendek, berbentuk kubus. Fungsi dari tulang pendek adalah memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang melakukan pergerakannya terbatas. Tulang pendek ini terdapat pada tulang pergelangan tangan atau karpal dan pada tulang pergelangan kaki atau tarsal. Bentuk tulang yang selanjutnya adalah tulang pipih. Kalian perhatikan gambar ya. Tulang pipih bentuknya seperti lempengan. Fungsi dari tulang pipih adalah memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Tulang pipih terdapat pada tulang tengkorak, termasuk tulang muka, tulang rusuk, dan tulang dada. Selanjutnya, kita akan membahas tulang tidak beraturan. Nah, kalian perhatikan ya bentuk tulang tidak beraturan. Bentuknya tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini adalah penyusun tulang belakang atau vertebrae. Nah, selanjutnya kita akan membahas bentuk tulang sesamoid. Kalian perhatikan gambar ya. Tulang sesamoid ini adalah tulang berukuran kecil bulat terdapat pada persendian. Tulang sesamoid terdapat pada tulang tempurung lutut atau patella.